studi yang dilakukan oleh Nielsen misalnya pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton platform digital mendekati durasi menonton TV konvensional. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 39 garing PUU 18 angka Romawi 2020 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada pemohon, mungkin ada prinsipal yang hadir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat yang mulia tengah-tengah pandemi saat ini. Izinkan kami perawalan ini untuk memberikan perkenalan atas permohonan yang kami ajukan. Kami dari TKNP Law Firm. Saat ini hadir saya sendiri Taufik Akbar, Mas Imam Nasef, Mas Wahyu Priyanka, dan Mas Sahlan, serta perwakilan dari pemohon, yakni iNews TV. Sudah. Yang hadir siapa saja nih? Dari kuasa Taufik Akbar. Iya. Kemudian Imam Nasef, Sahlan, dan perwakilan dari pemohon prinsipal Wahyu Priyanka. Mohon maaf, Wahyu Priyanka dan perwakilan dari prinsipal iNews TV. Ya. Baik, ini permohonan sudah kami terima tanggal 9 Juni 2020 ya. Sudah kami pelajari. Jadi silakan nanti kuasa pemohon menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Ya. Sudah pernah bersidang di MK? Sudah yang mulia. Sudah, silakan disampaikan pokok-pokok permohonan. Ya. Silakan. Izin yang mulia, kami menyampaikan pokok-pokok permohonan. Permohonan pengujian pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selaku pemohon pertama, PT Visi Citra Mitra Mulia atau dikenal dengan iNews TV yang didirikan berdasarkan Akta nomor 3 dan seterusnya. Dalam hal ini diwakili oleh David Fernando Audi selaku Direktur Utama dan yang kedua Rafael Utomo selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. Kemudian yang kedua PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau dikenal dengan RCTI yang didirikan berdasarkan Akta nomor 101 dan seterusnya. Dalam hal ini diwakili oleh Jarod Suwahyo selaku Direktur dan Dini Arianti Putri selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Dalam perkara akuo, pemohon 1 dan pemohon 2 memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan di atas dan secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Berikutnya kerugian konstitusional para pemohon. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda, unequal treatment, antara para pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan over the top atau selanjutnya disebut dengan OTT dalam melakukan aktivitas penyiaran. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT aku masuk dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 penyiaran atau tidak. Kemudian bahwa karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada undang-undang penyiaran, padahal undang-undang aku merupakan rule of the game penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakuan, unequal treatment. Sebagai rule of the game penyelenggara penyiaran, undang-undang aku mengatur setidaknya 6 hal sebagai berikut, yaitu asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran, kemudian persyaratan penyelenggaraan penyiaran, perizinan penyelenggaraan penyiaran, pedoman mengenai isi dan bahasa siaran, pedoman perilaku siaran, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran. Bahwa pembedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti para pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran menggunakan
menggunakan internet seperti layanan OTT. Sebagai contoh misalnya, para pemohon wajib tunduk pada Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran atau yang selanjutnya disebut P3SPS dalam membuat konten siaran. Apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi. Sebagian terbukti misalnya di tahun 2018 pemohon 1 mendapat 3 sanksi dan pemohon 2 mendapat 1 sanksi. Sementara bagi penyelenggara siaran yang menggunakan internet tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS sehingga luput dari pengawasan. Padahal faktanya banyak sekali konten-konten siaran yang disediakan layanan OTT yang tidak sesuai dengan P3SPS dimaksud. Pembedaan perlakuan sebagaimana diuraikan dalam contoh-contoh di atas berimplikasi pada ketiadaan level of playing field dalam penyelenggaraan penyiaran yang pada akhirnya sangat merugikan para pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional baik secara material maupun secara imaterial. Kemudian alasan berikutnya yang mulia, diversifikasi penyiaran berbasis internet sebagai fenomena munculnya layanan over the top yang belum berkepastian hukum dalam Undang-Undang Penyiaran. Bahwa perkembangan internet yang begitu cepat, begitu pesat tersebut telah melahirkan berbagai macam platform digital yang dikenal dengan layanan over the top atau OTT. Bahwa merujuk kepada surat edaran Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2016, setidaknya layanan OTT dibagi ke dalam 2 klasifikasi. Yang pertama adalah layanan aplikasi melalui internet dan yang kedua adalah layanan konten melalui internet. Bahwa layanan OTT yang outputnya berupa konten gambar, audio, video dan atau gabungan dari itu semua atau yang masuk ke dalam kategori konten video on demand streaming sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2016 sebenarnya masuk kategori siaran apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyiaran yang selengkapnya dianggap dibacakan yang mulia. Ya, lanjut. Dengan demikian berbagai macam layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten video on demand streaming atau dalam surat edaran disebut layanan konten melalui internet harusnya pada dasarnya juga melakukan aktivitas penyiaran sehingga seharusnya masuk ke dalam rezim penyiaran. Hanya saja perbedaannya dengan aktivitas penyiaran konvensional mungkin terletak pada metode pemancar luasan, di mana layanan OTT menggunakan internet. Kemudian bahwa masuknya konten-konten layanan OTT ke ranah penyiaran menjadi sebuah keniscayaan, mengingat pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana data yang dirilis oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia dari 97 tahun 2017 dianggap dibacakan yang mulia. Ada peningkatan di situ bahwa peningkatan jumlah pengguna internet tersebut berbanding lurus dengan bergesernya pola konsumsi media pada masyarakat Indonesia. Terjadi migrasi yang cukup signifikan dari konsumsi media konvensional kepada konsumsi media yang berbasis internet. Peningkatan durasi waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk menikmati konten-konten yang disediakan layanan OTT dapat dilihat pada data sebagai berikut. Secara lebih spesifik, studi yang dilakukan oleh Nielsen misalnya pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton platform digital mendekati durasi menonton TV konvensional. Meskipun durasi menonton TV masih yang tertinggi yaitu sekitar 4 jam 53 menit per hari, akan tetapi durasi menonton platform digital yang berbasis internet adalah yang tertinggi kedua dengan rata-rata yaitu 3 jam 14 menit per hari. Bahwa berdasarkan hasil survei APJII yang dilakukan tahun 2018 tersebut ditemukan juga fakta bahwa layanan OTT yang paling banyak dikunjungi dan ditonton adalah yang masuk kategori konten atau video on demand atau streaming. Sebagaimana dalam surat edaran Menteri Kominfo 3 2016 disebutkan sebagai layanan konten melalui internet yang sebenarnya masuk kategori siaran apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyiaran. Untuk grafiknya mungkin dianggap dibacakan yang mulia. Ya, lanjut. Bahwa fakta diversifikasi penyiaran berbasis internet sebagaimana diuraikan di atas tidak diikuti dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT, khususnya yang masuk kategori konten video on demand dan streaming dan seterusnya. Ketiadaan kepastian hukum dimaksud dikarenakan munculnya perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Penyiaran khususnya terhadap ketentuan pasal 1 angka 2, apakah hanya mencakup aktivitas penyiaran konvensional atau mencakup pula aktivitas penyiaran berbasis internet. Kementerian Kominfo sendiri sebagai pemerintah terbukti masih ragu-ragu dalam menyikapi ketidakpastian penafsiran atas ketentuan pasal tersebut. Di satu sisi sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, Kominfo mengatakan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh media baru. Akan tetapi di sisi lain dalam surat edaran Menteri Kominfo nomor 3 2016
pada bagian kelima angka 5.5.5.5.1 dinyatakan bahwa layanan OTT masuk ke dalam rezim penyiaran sehingga harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang penyiaran.